Shalom, apa kabar Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus? Dan mungkin hari ini kita tidak bertatapan muka seperti biasanya dan layaknya di gereja, tapi hari ini melalui media kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini ketika kami mau menyampaikan pujian dan juga doa serta firman Tuhan boleh memberikan kita kekuatan dan kemampuan supaya kita tetap dekat dengan Tuhan dan persekutuan tetap ada. Dan biarlah ibadah singkat dari kami boleh memberkati semua jemaat Tuhan. Kami akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan bait yang kedua. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini. Banyak perkara yang boleh kami hadapi, tapi kami yakinkan hidup kami adalah milik Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan biarlah ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, memuji nama-Mu lewat puji-pujian, segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan. Sehingga semua kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami merenungkannya, kami membacakannya, kami percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah hidup kami. Dan biarlah setiap apa yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kami untuk kami tetap teguh bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saatnya akan membuka Alkitab dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah setiap orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita diberikan tema sesuai dengan baki ataupun juga perenungan dari PGI yang berjudul tentang bersukacitalah, alami pekerjaan Allah yang menghidupkan. Berarti kita diajak untuk hari ini dengan segala situasi yang ada untuk bersukacita. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Bapak Ibu bersukacita ketika dalam kondisi yang mungkin hari ini membuat banyak orang takut, bahkan hari ini membuat orang curiga sangat tinggi satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin hari ini pun juga Bapak Ibu diperhadapkan untuk keluar rumah juga sulit karena takut kena virus. Bagaimana Bapak Ibu bisa bersukacita ketika Bapak Ibu menghadapi semua hambatan dan tantangan ini? Mari kita belajar dari Mazmur pasal 23 ini yang mengatakan bahwa Tuhanlah gembalaku. Kalau kita bicara tentang bagaimana Tuhanlah gembalaku, berarti kita mau diarahkan. Tuntunan hidup kita adalah Tuhan, dan yang menjadi penopang hidup kita adalah Tuhan. Dan gembala itu digambarkan ketika dia akan membawa domba-dombanya, menuntun domba-dombanya ke arah tempat yang selayaknya, yaitu kandang. Dan gembala-gembala mungkin akan membawa domba-dombanya itu ke tempat yang tepat. Nah, hari ini kalau andaikan kita bertanya tentang Tuhan, apakah engkau ada di sini? Saya mau katakan bahwa Tuhan kalau adalah gembala, berarti Tuhan mau tempatkan kita di tempat yang tepat, bukan di tempat yang salah. Jadi kalau kita hari ini melewati begitu banyak tantangan, mari kita belajar dari Mazmur 23. Ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti dari ayatnya yang pertama dan yang ayat yang kedua ini mau menggambarkan Tuhan memberikan kita jaminan bahwa Dia adalah gembala dan Dia pun juga akan meletakkan kita di tempat yang tepat bagaikan berumput hijau. Berarti meskipun kanan kiri kita banyak masalah, banyak beban bagaikan rumput kering, tapi kita masih diberikan jaminan oleh Tuhan adalah rumput yang hijau. Bagaimana kesegaran hidup, kepercayaan hidup, ketenangan, itulah yang Tuhan jamin bagi hidup kita. Dan Dia katakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi ini adalah gambaran bagaimana Tuhan mau memberikan kita keadaan situasi yang mungkin hari ini semuanya ricuh, membuat kita semuanya takut. Tapi Tuhan hanya bilang, datang kepada Tuhan itu adalah bagaikan ke tempat air yang tenang. Berarti Tuhan mau hari ini meskipun kita tidak tatap muka, hari ini kita berjauhan, tetapi melalui media, melalui handphone kita terasa dekat. Dan kita mau mengajak supaya semua kita jemaat Tuhan, saya mau mengajak semua jemaat Tuhan supaya lebih dekat dengan Tuhan, supaya gunanya kita lebih tenang dengan Tuhan. Meskipun di luar sana membuat kita menjadi takut, tapi kalau kita cari Tuhan, kita bagaikan air yang tenang yang kita akan dapatkan, yang menyegarkan segala hidup kita. Dan dikatakan juga di ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lalu dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini berarti Tuhan mau kalau kita jadikan Tuhan adalah gembala kita, jangan kita takut. Karena di Alkitab ada kurang lebih 365 kali bicara tentang janganlah takut, janganlah takut. Maka hari ini pun kalau digambarkan Alkitab 365 kali bilang jangan takut,
berarti kita diminta tiap hari, tiap saat ingat akan firman. Tidak boleh takut. Karena firman Tuhan katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhanlah menjamin hidup kita. Lalu dikatakan lagi ayatnya yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku. Berarti sesusah apapun, sesulit apapun, Tuhan kasih berkat. Tuhan menyediakan berkatnya bagi kita. Dan dia katakan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Berarti pertolongan kita, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, providensia Allah selalu ada sepanjang perjalanan hidup kita. Maka hari ini jangan pernah takut, Tuhan adalah gembala kita. Hari ini apapun masalah Bapak Ibu jemaat Tuhan, ingat ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Karena dia selalu ingat bahwa kita ini adalah domba-domba yang selalu dituntun ke tempat yang tepat. Supaya kita tetap bersuka cita. Maka hari ini kalau menangis, menangislah. Hari ini menghadapi situasi dunia yang membuat kita menjadi ragu dan takut. Percayalah ada Tuhan yang selalu berjalan di depan kita. Dan dia bekerja untuk kita supaya mendatangkan sukacita, supaya kita semuanya pun tetap ingat bahwa dia adalah Yesus sang penebus juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biar firman Tuhan ini yang singkat ini boleh menguatkan kita bahwa dia adalah Tuhan dan gembala kita. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Engkaulah Tuhan dan gembala kami. Kami tahu hari ini betapa banyak hal yang terjadi dalam hidup kami sebagai manusia. Tapi satu hal kami belajar bahwa hidup kami berarti di mata Tuhan. Dan kami tahu kami yang kecil ini, yang rapuh ini, tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Tapi hari ini, pagi hari ini kami dibawa oleh firman Tuhan untuk kami selalu melihat kepada Engkau yang empunya hidup kami. Tuhan, Engkau lihat masing-masing kami dimanapun kami berada hari ini. Dalam segala pergumulan kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua yang sudah lanjut usia, kami yang sebagai anak-anak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teguhkan iman kami, mampukan kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara atas hidup kami. Tuhan, Kau melihat pergumulan kami yang berjuang dengan kondisi yang ada hari ini. Mungkin semua kegiatan kami terhenti, bahkan keluarga dan juga untuk semua pekerjaan kami dan usaha kami. Mungkin sebagian kami harus terhenti di rumah, bahkan kami bekerja melalui rumah. Tapi kami bersyukur Tuhan yang kami sembah mampu menghadirkan hidup kami untuk kami selalu bersyukur di tengah-tengah kesulitan hari ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami lewat semua keberadaan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini bergumul dengan sakit penyakit, baik yang di rumah bahkan di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjaga, dan Tuhan juga yang menyembuhkan. Karena kami tahu dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan berikan penghiburan bagi setiap keluarga-keluarga yang mengalami sakit penyakit, bahkan juga keluarga yang baru saja mengalami duka cita. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi jemaat-Mu. Sehingga ketika mereka lemah, mereka pun juga boleh kuat bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah penopang hidup kami, Tuhanlah gembala yang baik, yang tak akan pernah kekurangan apapun dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKU Purnas Klender. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia yang hari ini sedang bergumul, meskipun kami tidak bisa beribadah dengan bertatapan muka dengan jemaat. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah ibadah kami, persekutuan kami baik di rumah-rumah, bahkan juga pribadi-pribadi kami yang datang kepada Tuhan. Tuhan lawat kami supaya kami semakin dekat dengan Tuhan. Lewat pergumulan dengan virus corona ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mampukan kami untuk kami belajar bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam surga, anak-anak kami dalam pendidikan pun juga kami berdoa, meskipun semuanya harus terbatas dari rumah, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan media, Tuhan memberikan kemampuan, bahkan kami pun juga melalui media teknologi, kami boleh sama-sama bersekutu. Semua ini ada dalam rencana Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, apapun pergumulan kami, apapun yang kami hadapi, kami bersyukur kepada Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang boleh diberikan 1 tahun lagi usia dalam kehidupan pribadi mereka, bahkan perkawinan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka selalu mengucap syukur dan menggunakan hari-hari ini bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Bapa, dan kami percaya hari ini adalah hari berkat. Maka ketika kami pun juga boleh beribadah dengan tempat yang terbatas hanya di rumah, tapi kami bersyukur kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah setiap puji-pujian, doa, dan juga perenungan firman Tuhan itu juga boleh mengokohkan iman kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hari ini kami boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah setiap doa yang kami boleh naikkan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, dan kita akan menutup ibadah kita, dan kita akan bernyanyi dari pujian PKJ nomor 241, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tanganku hanya pegang. Takut akan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tenang. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan.
terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam setiap ibadah pasti ada juga ucapan syukur melalui persembahan. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ingin memberi bagi gereja, Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui rekening gereja. Dan jika mungkin Bapak Ibu ingin memberi langsung secara manual, mungkin nanti ketika Bapak Ibu akan hadir dan ibadah sudah berjalan seperti biasanya, Bapak Ibu boleh menyampaikan dan juga memberikan kepada gereja. Dan mungkin saat ini Bapak Ibu boleh sisihkan sedikit ataupun juga beberapa yang Bapak Ibu ingin berikan pada gereja dan diisi di amplop-amplop. Kami persilakan dan semuanya itu kembali kepada Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua perhatian dan juga dukungan selama perjalanannya ibadah ini yang singkat dari kami, dan biarlah ketika kami akan selesaikan ibadah ini, kita akan selesaikan dengan baik dan juga damai, penuh sukacita di dalam Tuhan, dan tetap ingat akan Tuhan, dan kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan melalui doa berkat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.